Investasi yang terlalu percaya diri apa nasibnya? Welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Ini adalah seri kedua menjelang akhir tahun 2020. Semoga bisa terus memberikan inspirasi dan strategi serta insight baru dalam Anda mengelola keuangan, berbisnis maupun berinvestasi. Jadi percaya diri kadang-kadang boleh orang bilang bahwa percaya diri adalah suatu hal yang bagus, betul. Tapi di balik suatu kepercayaan diri kadang-kadang ada suatu keteledoran yang kita akhirnya lakukan, yang harus kita sadari seperti itu gitu ya. Contoh gini, Anda mungkin pernah dengar bahwa yang namanya kerja gitu ya. Saya pernah ingat banget bahwa beberapa tahun yang lalu itu ada praktisi-praktisi bisnis yang mengatakan ya, kamu kerja ya, mau sampai kapan kamu bisa jadi orang kaya? Keluar dari tempat kerja kamu, resign, dan kamu buatlah bisnis sendiri. Ini menurut saya adalah suatu tindakan percaya diri. Kenapa? Loh, orang lagi kerja enak-enak, mau lompat dari namanya comfort zone. Karena orang bilang kalau namanya kerja itu namanya comfort zone itu adalah kampret, sehingga membuat orang tidak bisa berkembang lebih besar, sehingga dia di dalam kondisi yang nyaman, sehingga dia seolah-olah tidak memiliki pilihan, dan dia akan segitu-segitu saja. Dibangunkan suatu urgensinya bahwa dia tidak bisa kaya, maka dia disuruh pindah menjadi seorang wirausahawan, sehingga dia resign dari pekerjaannya. Ini adalah suatu tindakan percaya diri. Pertanyaan saya sekarang, saya tidak tahu Anda berada di dalam daerah budaya yang mana, tapi saya ingin kejujuran Anda. Apakah Anda pernah melihat orang yang pindah dari bekerja, pindah jadi wirausaha, hidupnya menjadi lebih bagus atau lebih ngeblangsak, lebih parah daripada ketika dia bekerja? Jawabannya adalah banyak loh yang kayak gitu. Itu apakah suatu kepercayaan diri yang membuahkan hasil? Iya, membuahkan hasil yang buruk, betul. Iya, nggak bagus tapi buruk. Artinya suatu pilihan kepercayaan diri kadang-kadang nggak berakhir dengan baik. Ada juga orang bilang, oh Pak, jangan dulu. Kalau kayak gitu, bagaimana dengan yang namanya strategi bakar kapal, Pak? Ini kan adalah bagian dari strategi bakar kapal. Kalau kapalnya nggak dibakar, orang tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukan dengan lebih semangat. Boleh juga, tapi selalu ada sisi kegagalan yang harus kita pertimbangkan, betul nggak? Saya pribadi adalah orang yang selalu menginjak dua kapal. Saya sadar banget kenapa saya harus injak dua kapal. Saya akan cerita, 12 tahun yang lalu daripada hari ini, di tahun 2008. Saya pada saat sebelum terjadinya krisis, itu adalah orang yang hidup dari trading saham. Pure trading saham dan trading options US market. Bisa bayangkan? Sebelum tahun itu, saya adalah trader saham. Saya sempat mengatakan ketika saya kuliah, ketika teman-teman saya cari kerja part-time, saya cuma tanya, dapat berapa? 400.000. Hah? 400.000? Kerja gitu capek? Lah ini mending klik dapat duit, gitu kan? Itu terjadi gitu. Tapi begitu pasar turun, jelek, nggak bisa ditradingin. Karena kan trading saham kita kan cuma dibeli untuk naik, tidak bisa dibeli untuk turun gitu kan? Ya dijual untuk turun lebih dalam dan saya dapat duit, kan itu namanya short selling. Saya tidak punya skill itu, nggak punya akses hal tersebut. Artinya saya sadar, waduh, bagaimana nasib gue nih? Saya salah dong, gitu ya. Saya banyak pelajaran berharga bahwa pentingnya investasi, pentingnya multiple stream of income, pentingnya passive income. Itu saya sadar di krisis 2008, 12 tahun yang lalu. Dan mulai hari itu tidak ada yang namanya percaya diri 100%. Tapi selalu injak dua kapal. Kenapa? Karena saya tahu saya mungkin di satu sisi lain saya bisa jadi salah. Jadi ini akan mengawali cukup panjang sebelum kita akan masuk ke dalam materi mengenai investasi yang terlalu percaya diri apa nasibnya. Saya adalah orang yang tidak bisa percaya diri 100%. Bukan artinya saya rendah diri, tapi nggak tahu lah. Itu silahkan Anda menjustifikasi. Saya tidak mau mengencourage orang untuk membahayakan diri orang lain. Itu selalu menjadi dasar saya. Percaya diri dalam berinvestasi yang kebablasan bisa berakhir dengan halusinasi, Bapak Ibu. Contoh, Anda yakin banget bahwa bulan 3 besok vaksin ada, corona hilang, investasinya terbang ke roket, pakai cus gitu ya, pakai roket ke bulan. Berarti apa yang terjadi kalau Anda sangat percaya diri? Berarti uang Anda hari ini akan Anda belikan semua investasi dong, sehingga terbang ke bulan dong, betul? Pertanyaan saya, Anda yakin bahwa di bulan Maret besok akan terjadi seperti itu? Yakin Pak 100%. Pertanyaannya gini doang, kalau tidak terjadi bagaimana? Nggak bisa Pak, yakin 100%. Loh gimana ini? Orang ditanyakan kalau tidak terjadi, bagaimana? Dia tidak memiliki skenario lain. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan, bila Anda merencanakan skenario plan B, plan C, plan D, plan E, plan Z,
artinya Anda sedang melakukan perencanaan akan kegagalan skenario A. Betul? Pernah dengar kata-kata itu? Cara begini namanya menurut saya adalah percaya diri yang kebablasan. Dan Anda bukan investasi, Anda spekulasi. Anda sedang menjudikan diri Anda, bertaruh, bet all dengan apapun yang Anda miliki pada suatu titik. Bagus? Saya nggak tahu. Tapi saya rasa itu tidak bijak kalau Anda bicara investasi. Anda spekulan mungkin bisa. Dan Anda akan berakhir dengan halusinasi. 100% bisa. Kalau nggak harusnya 100% bisa. Ya, 100% bisa. Kalau tidak dia berarti 100% gagal, betul? Matilah Anda gitu kan. Apa buktinya? Nah, apakah ada orang yang tahu masa depan kemana secara 100%? Jawabannya adalah 100% tidak yang tahu. Betul? Kalau semua orang tahu, maka tidak akan ada yang menahan saham dong di tahun 2020. Dia akan last minute sebelum bulan Maret terjadi, dia akan sell all. Betul? Dan dia akan belikan emas dan akan belikan Bitcoin. Seperti apa sultannya? Pak, ada loh orang seperti itu, Pak. Iya, satu. Anda kah orang itu? Bukan, Pak. Dia, Pak. Lah ya sudah. Berarti kan not applicable dong. Ingat loh. Jurus, kadang-kadang bahayanya begini. Saya pernah ketemu dengan orang. Pak, tapi kan metode itu tidak berlaku secara global, Pak. Jangan khawatir. Metode ini 1% berhasil. Berarti ini bisa dijual. Kenapa? Karena 1% ini adalah suatu bukti keberhasilan. Waduh, saya bilang, berarti kalau nanti yang 99% coba gagal gimana? Ya tetap saja ada bukti keberhasilan. Oh my God, saya bilang. Ngeri banget ya saya bilang ya. Ada orang yang melakukan seperti itu. Dan saya yakin sekali di sekitar Anda ada orang yang mau melakukan seperti itu pada Anda. Hati-hati. Anda jangan melakukan spekulasi dalam hidup Anda. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. Diri Anda, masa depan Anda, keluarga Anda, anak Anda, generasi Anda, dan mungkin nyawa Anda. Jangan melakukan spekulasi dengan percaya diri 100%. Ya sebenarnya kalau 100% udah pasti spekulasi sih gitu ya. Maka kalau tidak ada yang bisa menahan saham di tahun 2020, dia akan pergi ke beli emas dan akan beli Bitcoin. Dan Bitcoin hari ini new record. Kalau emasnya cuma lolo aja, Bitcoin udah terbang ke bulan. So, ini jadi bukti bahwa tidak bisa namanya 100% keyakinan. Bitcoin ngeri banget, naiknya parah persentasenya kalau dihitung dari 2019. So, ini menjadi suatu catatan bahwa kita, ya bagi orang yang Bitcoin mania, yang 100% asetnya di Bitcoin, selamat, Anda menjadi orang kaya baru. Yes, tapi kalau Anda yang di instrumen lain, Anda tidak bisa seperti itu. Tapi tetap saja menurut saya sudah respect bahwa Anda bisa melakukan diversifikasi. Saya juga orang yang melakukan diversifikasi kok. Tidak selalu membeli lebih awal, untung juga lebih besar. Jadi, pertama, Anda tidak bisa predict the future 100%, 100%. Yang kedua, ternyata bukan artinya Anda selalu membeli lebih awal, untung lebih besar. Jadi kalau Anda sudah sadar bahwa tidak selalu membeli awal lebih untung lebih besar, berarti buat apa Anda melakukan spekulasi 100%, cemplungin ke dalam satu tempat? Ini adalah pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kita belajar banyak di tahun 2019-2020. Ini adalah nasib Anda kalau lamsam. Lamsam itu artinya adalah Anda jebret semuanya di awal, besar. Ternyata menarik. Bila Anda mengikuti video sebelumnya dengan dollar cost average, dengan membeli secara berkala, di 2020 justru menghasilkan untung yang besar, di mana investasi berkala menjadi investasi tahun keemasan di tahun 2020. Tidak bagi orang yang menaruh uangnya sebesar-besarnya di awal tahun 2020. Justru sampai dengan akhir tahun 2020 dia masih rugi. Justru di 2019 dia hanya untung kecil. Kalau dia lakukan ini di 2019 menuju 2020, beli di awal 2019 dan berakhir 2020, dia juga rugi. Berarti apa? Jawabannya adalah memang tidak perlu percaya diri 100% di awal. Dengan Anda siapkan uang 12 juta di awal, dengan Anda menyiapkan uang 1 juta setiap bulan seperti video sebelumnya, ternyata yang tidak percaya diri 100%, yang percaya dirinya setiap bulan hanya 9% kurang, kan 9% kali 12 kan berarti 100% tuh. Itu ternyata lebih untung daripada Anda melakukan sebesar-besarnya di awal. Buat apa Anda begitu mempertaruhkan hidup dan mati Anda hanya untuk pada satu titik, di mana masa depan tidak pernah ada yang tahu? Kan ada suatu kata-kata dari Kung Fu Panda. Masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, hari ini adalah present, adalah suatu pemberian Tuhan. Artinya, nggak perlu juga Anda lakukan dengan sangat spekulatif untuk suatu hal.
Kenapa? Karena bisa jadi ada kegagalan selalu ada di sebelahnya. Ini pesannya ya. Terbukti loh dari data Anda melakukan lump sum di 2019-2020. Apa yang bisa kita pelajari dari 2 tahun ini? Sebenarnya saya bukan aliran lump sum. Kenapa? Karena saya sadar bahwa saya bisa saja salah. Saya nggak punya uang yang sama, yang banyak dalam satu waktu. Saya orang yang biasa-biasa saja. Saya juga seperti Anda, bukan datang dari keluarga maha kaya. Cuma saya orang yang beruntung karena papa mama saya menyediakan saya akses untuk saya bisa sekolah dan kuliah. Dan tapi saya juga tidak berharap bahwa saya selalu benar. Oleh karena itulah, saya tidak pernah menggantungkan pada satu pilihan. Saya selalu membuat suatu pilihan-pilihan baru. Agar apa? Agar Anda menjadi orang yang tidak berjudi. Kan Anda sedang investasi katanya gitu ya. Menurut saya, lump sum perlu tetap membeli lagi di kondisi tertentu. Jadi bila Anda bilang, loh memang salah Ryan, kalau saya punya uang 12 juta sekarang. Nggak salah. Jelas lebih hebat ketika Anda punya uang. Jangan lupa, cash is king. Anda bisa melakukan segala sesuatu dengan Anda punya uang. Cash is king. Tapi cash flow is king kong. Anda tetap harus punya cash flow. Jadi Anda lakukan investasi, tapi Anda harus tambahkan strategi lain kalau Anda sudah melakukan lump sum ataupun membeli di awal besar. Anda harus market timing. Apa sih maksudnya Ryan dengan market timing? Maksudnya adalah ketika kondisi market timing itu mau dilakukan adalah ketika adanya abnormal discount. Maka Anda buy at abnormal discount. Sebenarnya ini juga masih related seperti yang saya bagikan pada buku Yuk Belajar Nabung Saham. Dan saya ingatkan, bila Anda ingin mempelajari mengenai 2 video ini, video mengenai kepercayaan diri 100% ini dan juga video sebelumnya mengenai investasi secara berkala ternyata menyelamatkan Anda dari penurunan dalam 12 tahun terakhir, 11 tahun terakhir, maka Anda bisa baca di buku Yuk Belajar Nabung Saham. Dan saya terus mendukung untuk Anda ikut bisa menabung saham, di mana buku Yuk Belajar Nabung Saham ini bisa Anda beli di 0895 3-nya 5 kali 0789. Dan bagi Anda yang membeli buku Yuk Belajar Nabung Saham melalui tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789 ini, di Januari 2021 di minggu kedua, Anda akan di-invite di live webinarnya bersama saya. Anda sambil baca, Anda akan sambil saya jelaskan isi dari buku itu. Tentunya menjadi lebih seru kan? Dan ini saya berikan khusus untuk Anda yang memesan buku. Saya lanjutkan. Ternyata, apa buy at abnormal discount? Ternyata indeks harga saham gabungan kita setiap bulan selalu ada yang namanya abnormal discount. Di atas berapa? Berdasarkan data dari tahun 1994, ternyata abnormal diskon kira-kira di 4%-an. Jadi bila ada koreksi dalam 1 bulan dari IHSG-nya di atas 4%, bahkan mencapai 5%, please, Anda sebenarnya tengah lakukan lump sum, mulai aware bahwa itu adalah sinyal untuk Anda bisa membeli. Ini adalah datanya. Semoga data ini bisa memberikan suatu kepercayaan diri baru. Kalau ternyata Anda saat ini sedang turun, sebenarnya Anda diminta untuk menambah investasi Anda. Dan ada waktu yang lebih proper untuk Anda menambah investasi Anda adalah ketika abnormal discount. Di mana normal diskonnya adalah kisaran average 3,4 sampai dengan 4,76%. Ini berlaku untuk indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Semoga selalu bermanfaat. Saya ingatkan lagi, bila Anda ingin add WhatsApp saya, Anda mau bertanya, Anda mau curhat, Anda boleh WA saya di 0895 07080789. Dan Anda bisa memesan buku Yuk Belajar Nabung Saham. Anda bisa hubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Anda cukup beli dengan harga normal, Anda akan di-invite ke webinar membahas mengenai buku Yuk Belajar Nabung Saham yang dibawakan oleh saya. Jadi please silakan Anda segera akses sekarang juga. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789
atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.